Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kalsum ingin menjelaskan paradigma manajemen administrasi publik. Yang pertama itu ada OPA, yaitu All Public Administration. All Public Administration pertama kali ditemukan oleh seorang presiden Amerika Serikat yang merupakan juga seorang guru besar ilmu politik yang bernama Woodrow Wilson. Konsep OPA memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan di mana untuk melaksanakannya dilakukan secara netral, profesional, dan lurus yang negara kepada tujuan yang ditetapkan. Ide dari prinsip dasar All Public Administration yaitu fokus pemerintah pada pelayanan publik secara langsung melalui badan. Pada penerapannya, All Public Administration atau OPA memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pertama, saya akan menjelaskan kelebihannya, yaitu pertama, gaji dan tunjangan kerja. Kedua, kebijakan terpusat dan tujuan tunggal. Ketiga, struktur tersusun secara hierarki. Kemudian kelemahannya yaitu sesuatu yang diterjemahkan secara politis dan tercantum dalam aturan. 2. Deskripsi kebijakan terbatas. 3. Sistemnya kaku. Pada era ini, OPA menganut falsafah politik teori di mana politik dan administrasi merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan, di mana prinsip-prinsipnya adalah pelayanan publik yang harus memiliki moral yang baik. Pihak yang memerintah dan anak buahnya harus memiliki hubungan paternalistik yang baik dan memberikan tauladan yang baik. Kemudian NPM yaitu New Public Management. New Public Management adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking, dan land management. NPM juga dipahami sebagai privasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah, di mana NPM merupakan sistem manajemen administrasi publik di mana NPM merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan hampir seluruh negara industri. Pada penerapannya, NPM atau New Public Management memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Di antaranya kelebihan NPM yaitu mengadopsi nilai-nilai manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. 2. Mulai fleksibel karena sudah mulai menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Kemudian kelemahan NPM yaitu berorientasi pada hasil bukan pada proses. Kedua, masyarakat dianggap sebagai klien sehingga berorientasi pada keuntungan. Penerapan NPM banyak diterapkan di negara-negara seperti Inggris, New Zealand, Kanada, Australia. Kemudian, New Public Service atau NPS merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Denhart dan Robert yang berjudul The New Public Service. Paradigma NPS yaitu mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama yang memiliki prinsip yang baik dan penting. Paradigma NPS mengandung keterlibatan banyak aktor dalam menyelenggarakan urusan publik. Dalam administrasi publik apa itu dengan kepentingan publik dan bagaimana kepentingan publik diwujudkan tidak hanya tergantung pada lembaga negara. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian good governance. Good governance adalah suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintahan dalam suatu negara. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai sound governance. Sound governance digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik dan tanpa cacat secara ekonomi, finansial, politik, konstitusional, organisasi, administrasi, manajerial, dan etika, tapi juga secara jelas internasional atau global
dengan cara yang independen dan mandiri. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.